Jawa Resort, tempat yang dikelilingi keindahan alam yang luar biasa. Udara di sini sejuk banget karena lokasinya yang dekat dengan Gunung Ijen. Siapa sih yang nggak tahu Ijen? Salah satu gunung yang masuk ke dalam keajaiban dunia karena memiliki blue fire yang hanya ada 2 di dunia. Salah satunya ada di Banyuwangi. Begitu sampai, kita langsung disambut suasana yang asri, pepohonan rindang, dan elemen interior yang natural banget. Suasana alam dan seni berpadu harmonis di sini, bikin siapapun betah berlama-lama di sini. Sobat Weekend pasti penasaran kan, ada apa aja sih di Jiwa Jawa Resort ini? Nah, Luna juga nggak sabar banget buat explore bareng Sobat Weekend di episode kali ini. Dan awal perjalanan ini bakal ditemenin langsung oleh Mas Sugeng, Sales Eksekutif di Jiwa Jawa. Yuk kita langsung aja masuk. Halo Sobat Weekend, ketemu lagi dengan Luna di Story Minggu. Kali ini Luna sudah ada di Jiwa Jawa Resort Ijen. Ini merupakan penginapan yang memiliki banyak sekali jenis kamar di dalamnya dan juga fasilitas yang mengagumkan di dalamnya. Langsung saja kita masuk ya Sobat Weekend untuk kepoin ada apa saja di dalam. Let's go! Halo, selamat siang. Selamat Mas siang. apa kabar? Baik. Iya, Sobat Weekend, ini adalah Mas Sugeng. Luna sebelumnya sudah punya janji sama Mas Sugeng ini untuk melihat-lihat Jiwa Jawa atau mengeksplor lah yang ada di dalam, Mas. Sebelumnya perkenalkan diri dulu sebagai apa di Jiwa Jawa ini? Saya Sugeng, saya sales eksekutif di Jiwa Jawa Resort Ijen. Oke, Mas, kalau dari Jiwa Jawanya ini sebenarnya mengandung tema apa sih? Jadi Jiwa Jawa Resort Ijen ini mengambil tema mensyukuri ciptaan Tuhan dan merayakan karya seni manusia. Di mana konsep dari resort kami sendiri itu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk alam. Di sini alamnya sangat indah sekali. Iya betul. Kemudian kami membangun resort di sini dengan konsep karya seni yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Oke, tapi Mas sebelum kita masuk atau sebelum Luna dan Sobat Weekend masuk, boleh dong di-spill fasilitas yang ada di dalam itu apa aja? Ya, boleh. Kami di sini selain akomodasi tentunya dengan beberapa tipe kamar, kami punya Java Banana Cafe dan Galeri. Jadi banyak sekali lukisan seni di situ. Kemudian ada Belanga Restoran, di mana di dalamnya ada rumah batik dan butik kopi. Kemudian kita punya kolam renang tertinggi di Banyuwangi yang langsung menghadap ke 4 gunung. Wah, apa aja tuh gunungnya? Ijen pastinya. Ya, ada Gunung Raung, ada Suketi, kemudian Meranti yang tampak jelas nanti. Oke, 4 sekaligus dalam satu tempat ya. Semakin kepo Luna ini, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam. Yuk, Mas. Boleh, yuk. Sekarang Luna sudah ada di depan galeri seni yang terletak di area front office. Tapi ternyata Mas Sugeng hanya menemani sampai di sini loh Sobat Weekend. Dan Luna bakal ditemani oleh Bu Christine, front office manager yang bakal ngajak kita melihat-lihat isi galeri. Nah, kita udah mau sampai di sini di area front desk sama Java Banana Cafe. Nanti di sini kalau Luna ditemenin Bu Christine ya. Bu Christine? Ya. Oke, terima kasih ya Mas. Terima kasih, sampai ketemu nanti. Mari. Sobat Weekend, ternyata kita ditemani dengan orang lain, nanti namanya Bu Christine. Mungkin langsung saja kita temui ya orangnya di dalam. Yuk. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Luna dari tim Story Minggu. Iya, ini dia. Halo, ini dia Bu Christine yang dimaksud Mas Sugeng tadi. Beliau ini bakal ngajakin Luna explore di dalam ya? Iya, di dalam. Iya, ditemenin Bu Christine. Cantik sekali ya. Terima kasih. Bakalan nggak boring episode ini karena ditemani wanita cantik seperti ini. Mungkin langsung saja kita ke dalam yuk buat explore. Iya. Selamat datang di galeri kita, Kak. Jadi di sini banyak sekali ornamen, lukisan dan juga foto dari seniman budaya. Lukisan tangan orang. Betul. Jadi ini adalah salah satu karya dari Pak Windo Pamor. Pak Windo Pamor. Iya, orang Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Segede ini ya. Betul. Kok bisa dapat Jiwa Jawa lukisan sehebat ini? Karena owner kita. Ownernya ternyata Sobat Weekend. Oke. Dan owner kita juga seorang fotografer. Seorang fotografer. Wow. Sigit Pramono. Ada websitenya juga www.sigitpramono.com. Pernah dengar namanya ya, kayaknya sudah tidak asing di telinga gitu. Dan ini adalah contoh salah satu foto hasil jepretan beliau. Oke.
Ini modelnya orang Banyuwangi asli, Orang Banyuwangi model juga. atau orang Banyuwangi? Penari. Oh penari, pantesan. Luas banget gitu ya? Luas banget gerakannya ya Kak ya. Jadi dari hasil tariannya itu divisualisasikan sebagai perwujudan dari patung gandrung yang ada di Taman Gandrung Terakota. Oh, masih ada hubungannya ya? Masih ada korelasinya. Oke. Next, banyak Ini banget ya? adalah Wrapping of Java Island. Wrapping of Java Island. Ya, Wow. jadi ini adalah siluet dari Pulau Jawa. By Joko Dwi Ananto. Betul, dari Pak Joko Dwi Ananto dibalut dengan tembaga. Ini kita bisa lihat berbagai macam seniman berkumpul menjadi satu di dalam galeri ini ya. Dan ini adalah yang paling mencuri perhatian. Ini Point kayak of view-nya di sini ya Kak iya, ya. Cakep begitu banget. masuk pandangan kita langsung tertuju. Oh, Jawa ternyata ini ya, seluas ini ya. Oke. Yang lain ada lagi? Ada di sebelah sana. Nah, ini apa ini artinya kok? Kayaknya Ini- menyentuh banget posenya. Ibu dan anak. Ibu namanya dan punya. anak. Oke. Karya Bapak Soehartono. Ini dijual kan? Oh, dijual. Dijual. Jadi ada beberapa dari galeri museum ini yang dijual koleksi dari Pak Soehartono. Kenapa harus ibu dan anak? Kasih ibu sepanjang masa. Oh, menggambarkan kasih Filosofinya ibu seperti ya. itu. Iya, betul. Bagaimanapun ya, kita dari seorang ibu. Betul sekali. Tidak Oh, lekat oleh semua ya. Ini boleh disentuh? Boleh, silahkan. Oh ya. Ini apa, batu atau bahannya apa? Bahannya seperti tembaganya. Oh, tembaga. Aduh, jadi takut. Takutnya ngerusak. Soalnya untuk dijual kan kayaknya harganya untuk juga. harganya bisa langsung cek di barcode-nya. Oh, ada barcode-nya. Nah, buat Anda Sobat Weekend yang penasaran, mungkin langsung saja datang di Jiwa Jawa untuk melihat koleksi galeri mereka yang ada di sini. Oke, mungkin langsung kita masuk yuk, lihat yang lain lagi. Boleh, kita lihat yang lain. Oke. Wow, suasananya hangat dan natural banget. Galeri ini memamerkan berbagai karya seni dari para seniman asli Banyuwangi. Bahkan ada juga loh koleksi karya seni dari owner Jiwa Jawa Resort Sobat Weekend, yaitu Bapak Sigit Pramono. Di sini kita bisa melihat lukisan, foto-foto yang penuh cerita, dan patung dengan sentuhan budaya Jawa Osing yang juga mengangkat dari kisah hidup manusia. Setiap sudutnya terasa begitu hidup, seolah membawa kita masuk ke dalam kisah yang ingin disampaikan kepada para tamu oleh para seniman. Beberapa karya yang dipamerkan di sini ternyata juga bisa dibeli nih Sobat Weekend. Jadi kalau Sobat Weekend tertarik, bisa langsung ke Jiwa Jawa dan bawa pulang karya seni bernilai tinggi ini buat koleksi di rumah Anda. Setelah puas mengagumi galeri, Bu Christine akan mengajak kita ke Java Banana Cafe yang terletak di sebelah front office. Yuk kita lanjut. Halo, ini adalah lobby. Proses check-in dan check-out tamu kita sambut di sini. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita mau kemana nih dari sini? Kita mau ke Java Banana Cafe ya. Java Banana Cafe. Betul. Boleh langsung ke sana yuk? Boleh. langsung ke Terima sana. kasih. Terima kasih. Begitu masuk ke Java Banana Cafe, Luna langsung merasakan nuansa khas budaya Jawa dan Osing. Mulai dari ornamen kayu, ukiran, hingga pajangan tradisional yang menghiasi di sini. Ternyata konsep kafe ini dirancang langsung oleh Bapak Sigit Pramono yang memang sangat mencintai budaya dan kearifan lokal. Ini mah bukan sekedar tempat ngopi biasa, tapi juga ruang apresiasi seni dan budaya. Keren banget kan Sobat Weekend? Nah, ini dia kafe apa namanya? Java Banana Cafe. Java Banana Cafe. Ini apa saja? Kopi atau yang dijual tuh kopi, minuman-minuman lainnya yang menjadi ikon di sini tuh apa? Kalau yang jadi ikon di sini pasti kopi ya. Kopi Java apa? tuh? Banana. Java Banana Kopi, Java Banana. Betul. Oke, ada lagi yang lain? Kalau Menu-menu lain yang best untuk seller menu lain mungkin? banyak Kak, banyak sekali menu bervariasi ya. Kalau mau ngopi-ngopi cantik, mau chill di sini bisa banget. Iya. Ambience-nya sangat-sangat oke ya. Apalagi view-nya kayak View-nya, menjanjikan ya. Jadi Apalagi- bisa lihat gunung di sana. ngopi pagi, sore, siang,
kayaknya teduh gitu suasananya, sejuk. Betul sekali. Jadi cocok banget kalau yang mau healing di sini sambil ngopi, sambil menikmati pemandangan alam. Tapi tetap ada makanannya nggak sih, kayak snack atau mungkin makanan? Ada ya. juga, ada makanan beratnya juga. Ada nggak makanan tradisionalnya? Kalau tradisionalnya kita yang oke banget itu gurami ya Kak. Gurami, gurami kendiat. Dari namanya serem gitu kan ya. Iya. Tapi sebenarnya enggak, jadi guraminya itu nanti penyajiannya semacam diterbangkan seperti itu, jadi semacam gitu. Oh iya, wah ini interiornya keren sekali ya. Jiwa Jawa tuh dari namanya aja udah konsepnya tuh nggak terlepas dari culture Jawa ya. Iya. Semuanya masih kental budaya, banyak sekali interior-interior atau juga display yang dipajang tuh masih berhubungan dengan budaya Jawa. Betul sekali, banyak sekali. Memang yang konsep siapa? Kalau untuk konseptornya sendiri, ini memang dari owner kita langsung ya Kak ya? Ownernya yang terjun langsung? Ownernya langsung, Bapak Sigit Pramono. Bapaknya kebetulan senang sekali dengan budaya. Iya, kelihatan. Apalagi budaya Banyuwangi, jadi merepresentasikan budaya Banyuwangi dijadikan jadi satu seperti ini. Iya, terima kasih. Mungkin kita next bakal ke mana nih? Setelah ini kita akan ke Belanga Resto, tapi mohon maaf saya nemaninya sampai di sini aja. Oh, sampai di sini. Ternyata kirain sampai satu episode sampai selesai. Nanti di atas ada ditemani sama siapa? Pak Vito, Pak Vito, F&B koordinator. Oke, terima kasih. Berarti sampai sini aja dong. Iya Kak. Terima kasih banyak. Iya, mungkin saya langsung ke atas ya. Ya, silakan. Terima kasih. Sobat Weekend, yuk kita ke atas. Mari. Sobat Weekend, tadi Luna sudah ditemenin oleh Bu Christine, tapi sekarang Luna waktunya berpisah dengan Bu Christine tadi di kafe tadi, dan Luna mau ke atas. Di atas itu ada sebuah resto namanya Balanga, Resto Balanga. Dan di atas sudah ada yang menunggu Luna, namanya Mas Vito. Beliau adalah orang yang handle F&B di sini. Mending langsung saja kita ke atas yuk Sobat Weekend. Selamat datang Kak, selamat datang di Belanga Restoran. Iya, selamat siang. Dengan Luna dari saya tim Vito. Story Minggu. Iya. Berarti kan ini adalah Mas Vito yang Luna maksud tadi, yang tadi sebenarnya sudah diantar Bu Christine di spill kalau Mas Vito sudah nunggu di atas di Resto Belanga. Dan mungkin kita bakal tanya-tanya ke Mas Vito ya, ada apa aja di Belanga Resto ini. Pastinya nggak cuma tentang resto aja ya Mas ya? Benar Kak, benar sekali. Oke. Jadi kita dari nama terlebih dahulu ya Kak. Jadi di Belanga Restoran itu dari kata belanga sebenarnya. Apa itu belanga? Belanga itu adalah salah satu alat masak seperti kuali yang terbuat dari gerabah atau tanah liat. Oh. Jadi kenapa kita mengusung Belanga Restoran, nama belanga? Dikarenakan ketika kita memasak dengan belanga, kita akan mendapatkan aroma, taste dan tekstur yang unik. Mungkin itu yang menjadi ciri khas di sini. Benar sekali. Makanya namanya Belanga Resto. Benar sekali. Paham. Dan di sini kita juga ada beberapa outlet Kak. Yang pertama ada Rumah Batik Godin. Rumah Batik Godin. Iya benar. Pasti isinya batik semua dong ya di dalam. Benar sekali. Tapi kan kita nggak tahu jenis-jenisnya. Boleh. Tapi yang pertama mungkin kita ke restonya dulu. Boleh Kak, mari Ya, kita explore resto. Sekarang Luna sudah ada di Balanga Resto di lantai 2 dan Mas Vito bakal ngajak kita keliling, nunjukin juga ke Sobat Weekend seberapa hebat sih tempat ini. Wah, ini baru secuil dari Belanga Resto, dari Jiwa Jawa aja udah semenakjubkan ini ya. Masih jangan jauh-jauh, biar kelihatan sama Sobat Weekend. Kita mau ngobrolin tentang konsepnya Belanga Resto ini. Apa Mas konsepnya dari Belanga ini? Jadi Belanga Restoran ini konsepnya dari nama pun sampai konsep yang kita display itu serba tradisional. Lebih tepatnya kesenian Kak. Dikarenakan kita ada relasi atau korelasi dengan owner kita yang memang dari background kesenian, seniman, seperti itu. Salah satu contoh di sini ada lesung. Iya. Nah, ini kan salah satu untuk menumbuk padi pada zaman tradisional dulu, seperti itu. Gabahnya beneran lagi? Beneran Kak ini. Nggak bohongan loh. Dan ini ada baju-baju ini maksudnya apa?
Jadi ini salah satu display kita yang kita usung tema untuk anak kecil, Kak. Jadi tetap di sana kita ada rumah batik Godin, di sini pun kita ada display batik untuk anak kecil. Iya, jadi nggak cuma dewasa nih, khusus anak kecil pun kita ada seperti itu. Iya. Jadi makan di sini tuh menikmati restonya nggak cuma makanannya aja ya, tapi juga nuansa restonya itu dapat banget tradisionalnya. Dari bawah sampai atas kita selalu disuguhin dengan seni-seni yang terpampang dengan jelas, yang didesain langsung sama ownernya langsung. Mas, ada lagi yang bisa kita jelajahi? Ada, Kak, kita masih ada satu rumah batik Godin. Rumah batik, mungkin langsung kita ke sana yuk. Boleh, mari. Resto ini nggak cuma menawarkan hidangan lezat Sobat Weekend, tapi juga penuh dengan seni. Setiap sudutnya memiliki dekorasi yang mengandung filosofi nih Sobat Weekend. Dari lukisan, ukiran, sampai dengan furnitur kayu yang dipilih dengan sangat hati-hati. Jadi berkunjung di sini itu bukan sekedar makan, tapi juga bisa jadi pengalaman budaya yang menyenangkan dan edukatif. Nah, menariknya lagi, di dalam resto ini ada ruangan khusus yang disebut Batik Godin. Ini adalah ruangan pameran batik yang sudah berusia tua dan dirawat dengan sangat baik. Fun fact-nya adalah, nama Godin sendiri diambil dari nama istri Pak Sigit Pramono yang sudah berpulang. Beliau adalah pecinta batik, jadi pameran ini dipersembahkan untuk beliau dan juga bisa dinikmati oleh para tamu. Di sini ada banyak koleksi batik dengan motif khas Banyuwangi dan daerah lain di Indonesia nih Sobat Weekend. Salah satu yang paling istimewa adalah batik tua yang usianya sudah puluhan tahun. Setiap helai batik di sini punya kisahnya sendiri, dari sejarah pembuatannya hingga filosofi motifnya. Ya ampun, rasanya Luna mau terbang karena nggak bisa berhenti mengagumi semua yang ada di Jiwa Jawa ini. Setelah dari ruangan Batik Godin, Mas Vito ngajak Luna ke Cafe Butik, ruangan yang penuh dengan aroma kopi khas. Nah, ternyata di Jiwa Jawa ini nggak cuman Batik Godin yang begitu aja bikin saya kagum. Nah, ini masih ada lagi tempat yang harus kita kepoin, Mas. Apa namanya? Kita ada satu properti lagi, Kak. Apa? Namanya Coffee Butik. Coffee Butik. Iya. Biasanya butik tuh identik dengan kain. Pakaian. Tapi ini coffee. Coffee, Kak. Nah, mungkin kita bakal cari tahu apa maksudnya Coffee Butik ini ke dalam. Boleh, mari. Nanti sama yang jelasin saya. Iya, pastinya. Yuk, Sobat Weekend masuk. Baunya langsung menyambut saya ya ke dalam ini. Ya, tahu nggak kenapa, Kak? Kenapa? Karena di sini satu kita memang Coffee Butik, yang kedua kita untuk displaynya bukan gimmick, Kak. Ini langsung kopi iya asli. betul. Boleh saya pegang? Boleh, silahkan Kak, dipegang. Mau nunjukin ke Sobat Weekend dulu. Sobat Weekend ini ternyata asli ya, realistis sekali. Jadi bukan gimmick doang, ini kopi asli yang sudah disediakan oleh pihak Jiwa Jawanya. Nah, kalau ini Kak, ini yang sudah dalam bentuk bubuk. Oh gitu, Ya. sudah disangrai, sudah dihaluskan. Sudah Oh iya, pantesan begitu masuk aromanya tuh langsung dapat gitu ya, langsung menyambut kita. Tapi ini semua beroperasi ya, nggak cuma pajangan ya? Iya benar Kak, ini kita perjualbelikan. Oh, semua kopi yang dipajang di sini itu bisa dibeli? Dibeli. Sebenarnya kenapa kita juga mengangkat Coffee Butik? Dikarenakan kopi atau kopi ini salah satu lokal komoditi di Banyuwangi bagian barat. Jadi kalau dari sini ke Ijen ataupun warga sekitar sini itu banyak yang bertani kopi. Oh gitu, makanya di sini memanfaatkan itu ya, memanfaatkan kekayaan alam dan bisa mengembangkan ekonomi Banyuwangi. Iya benar sekali. Iya paham. Untuk harganya boleh dong disepil. Boleh salah satu Kak, mungkin. salah satu ya. Ini Boleh. kalau saya best sellernya ada ya di sini Kak. Ini iya. mungkin. Sobat Weekend di sini. Nah, Boleh ditunjukin ke Sobat boleh Weekend? ini. Heeh. Nah, Apa tuh namanya? Ini kopi Liberica Excelsa. Oke, Kalau coba di lihat. sini kita otentikan bilang kopinya orang Madura. Oh iya, ini bajunya ada loreng-lorengnya ya. Nah, sakera Orang ya, Madura. benar. Iya betul. Dan ini identik dengan nangka. Nangka. Iya, benar. Kopi nangka. Kopi nangka. Dan kopi ini sudah mulai langka sekarang. Kenapa langka? Karena untuk menanamnya pun itu tidak sembarang kontur tanah bisa ditanamin. Oh, Yang kedua, kopi ini uniknya Kak, kopinya bisa sampai tinggi menjulang 20 meter. Pohon kopinya. jadi memang semuanya yang ada di sini tuh kualitasnya diperhitungkan sekali ya. Pastinya begitu Kak. Oh, oke. Ini semuanya kopi ya, di sini aromanya
Kayak relaxing banget. Relax, ya. Dan semua di sini tuh realistis. Konsepnya, kopinya beneran asli. Dan selanjutnya kita mau kemana nih? Selanjutnya kita ada satu tempat, gimana kalau ke balkon nih? Boleh. Kita ada apa di view sana? bagus 4 gunung. Wow, ini dia yang diomongin sama Mas Sugeng tadi di bawah. Mungkin langsung kita ke sana ya Sobat Weekend. Mari. Di sini kopi dijual dan diolah dengan metode terbaik dari pembuatan hingga pengemasan. Kerennya lagi, di butik ini pakai properti asli nih Sobat Weekend. Jadi makin meyakinkan kalau kualitasnya sangat terjaga. Tapi petualangan kita belum selesai. Sekarang Luna bakal ketemu Chef Agus yang bakal mengajak Luna live cooking di balkon dengan latar belakang pemandangan 4 gunung sekaligus. Itu tadi Java Banana Coffee Batik ya, butik maksud kami. Benar sekali. Ya. Dan tapi Mas dari ngomong-ngomong tentang Balanga ini, sebenarnya setupnya Balanga tuh kayak gimana sih konsepnya? Sebenarnya gini Kak, kalau dari setup ataupun services kita mengacu pada semi fine dining. Jadi semi fine dining itu mengutamakan kualitas pelayanan. Oke. Yang kedua mengutamakan kualitas dishes atau hidangan. Iya. Seperti itu. Dan juga di sini untuk seating capacity kita yang ada sekarang ini restoran style, kita ada 91 seating capacity packs. Semua ini berarti ya? Iya benar sekali. Keseluruhan, oke. Dan tidak menutup kemungkinan barangkali ada catering, ada meeting, kita juga bisa provide. Oke, tapi untuk servisnya, mengaturnya sebanyak ini tuh gimana Mas? Nah yang pastinya kan kita ada staff yang memang kita sudah bagi mana yang waiter, mana yang waitress dan barista. Jadi seperti itu pembagiannya. Nah ini mana nih yang katanya view-nya menampilkan 4 gunung, mana nih? Oke, jadi di depan sana kita ada view. Coba kita maju ya. Monggo silahkan Kak. Di sini ya memang spotnya ya. Ya. Wow. Mana nih gunungnya? Agak berkabut ya Agak hari berkabut ini. Kak untuk hari ini. Kebetulan Iya. kan baru gerimis ya, baru selesai tadi. Iya, Jadi nggak sebenarnya di depan itu ada 4 gunung Kak. Yang pertama ada Gunung Watu Suketi. Oke. Yang kedua ada Gunung Maranti. Yang ketiga ada Gunung Raung. Dan yang terakhir gunung ikonik kita, pastinya Gunung Ijen. Tak lain tak bukan Ijen ya, kebanggaan kita. Iya benar sekali. Oke, sekarang saya paham kenapa disebut view ini bisa menampilkan 4 gunung sekaligus dalam satu tempat. Kenapa? Langsung kelihatan meskipun cuaca hari ini tidak secerah yang saya pikirkan, tapi nggak apa-apa, Luna puas banget bisa sampai sini dan juga bisa kenal Mas Vito ini. Iya, dan hari ini kayaknya ada sesuatu nih di depan saya ini. Iya benar sekali, kebetulan hari ini kita ada live cooking yang langsung dipandu oleh chef kita nih. Siapa chef siapa? Boleh kenalan? Luna. Saya Chef Agus. Chef Agus, Sobat Weekend. Hari ini kita mau masak apa nih Chef? Langsung ya kita ya. Ya langsung aja, monggo. Oke, terima kasih. Kebetulan kita sebelumnya ada spesial afternoon. Kemarin kita ada launching. Kita mau tampilkan sekarang. Ini sup iga, sambal sup iga panggang, sambal ini. Oke. Jadi ini salah satu fusion Indonesia. Di mana tadi yang fusionnya iganya sendiri diambilkan dari yang impor, tapi kita masak secara tradisional. Jadi fusionnya antara fusion Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali. Tepatnya Jawa Baratnya di Bandung, terus Jawa Timurnya itu di Semarang karena ada legitnya. Iya. Terus untuk Balinya kita pakai sambal ini. Jadi Nah, fusion yang 3. kita masak hari ini apakah masuk ke dalam menu Resto Balanga ini? Iya benar sekali Kak, bahkan ini salah satu menu favorit kita. Oke. Seperti. Selain menjadi menu favorit di Resto Balanga ini, ada nggak sih menu bestsellernya? Ada Kak menu Apa tuh? bestsellernya. Coba di-spill dulu sebentar ya, Chef. Oke, yang pertama ada bebek ijen. Oke. Yang kedua ada iga bakar. Nah, untuk kategori dessert kita punya satu yang enak. Apa tuh? Lava cake. Lava cake. Jadi, Gimana tuh itu konsepnya cake makanannya? yang ketika kita belah nih,
itu lumer coklatnya. Jadi Wah, seperti kebayang lava. ya. Seperti itu. Iya, iya, Dan kebayang. kebetulan hari ini juga ada, kita akan hidangkan seperti itu oleh Chef Agus. Oh, kita masak itu juga. Siap, kita ada dua. Oke, Garis. Sobat Weekend, coba kita nanti masak bareng Chef Agus juga. Dan Mas Ito, terima kasih sudah nganter Luna sampai di sini. Mungkin lain Oke, kali kita bisa terima ketemu. kasih ya, Kak. Iya. Oke. Luna bakal ditemenin Chef Agus dulu. Monggo, sama-sama. Terima Terima kasih. Berarti kan kita bakal masak hari ini dengan Chef Agus. Tetap bersama Luna dalam Story Minggu. Luna gak nyangka banget bisa dapat pengalaman masak bareng chef hebat kayak Chef Agus ini. Kayaknya berkunjung di Jiwa Jawa ini bakal masuk list pengalaman keren buat Luna deh. Bukan kayaknya lagi, tapi pasti. Menu yang bakal kita buat hari ini adalah iga panggang dengan sambal embe ditambah dengan dessert cokolava. Udah daripada banyak cincong, mending langsung aja kita mulai masak. Sobat Weekend, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Story Minggu. Masih bersama Luna dan ini dia Chef Agus. Chef Agus. Kita hari ini bakal live cooking bareng Chef Agus. Dan hari ini kita mau masak apa nih, Chef? Oke, kita membuat iga panggang. Iga panggang? Sambal embe. Sambal apa? Sambal embe. Sambal embe. Sambal apa itu? Jadi sambal embe itu sambal yang khas dari Bali. Oke. Dimana cuma ada bawang putih, bawang merah, sama cabai dan beberapa seasoning. Hampir kayak sambal matah, tapi bukan sambal matah. Ya, betul sekali. Oke, mungkin langsung aja kita masak sambil perkenalan, kita ulik profilnya Chef Agus ini. Siap. Boleh, apa nih yang pertama nih? Oke, kita ada 3 metode di sini. Jadi nanti ada iga yang dipanggang, ada supnya yang kuahnya, terus nanti juga ada sambalnya. Jadi kita buat tahap yang pertama, kita ke supnya aja dulu. Oke, ngomong-ngomong Sobat Weekend, ini semuanya sudah disediain di sini bahan-bahannya dan kita tinggal masuk-masukin aja dan ikutin tahapan dari chefnya. Siap. Silakan chef duluan, nanti saya ngikut. Jadi kita buat supnya dulu. Ya. Dimana bahannya kita siapkan di sini ada bumbu kuning, Boleh ditunjukin di kamera? basic bumbu kuning. Iya. Dimana ada bawang putih, bawang merah, sama kunyit dan beberapa bahan lainnya. Oh iya. Ini basicnya, jadi buat saus. Terus kita ada belimbing wuluh. Apa ya belimbing wuluh bahasa Indonesia? Belimbing wuluh. Ya. Iya. Belimbing wuluh. Jadi ini untuk menambah kadar keasaman dalam kuahnya nanti. Biar seger gitu ya. Siap. Oke. Oke, terus nanti untuk plating kita ada tomat yang fresh. Cuman sekedar tampilan di supnya aja. Terus kita ada karbonya. Karbonya itu ada kentang sama wortel yang udah kami rebus. Jadi nanti ini dicampurkan di hot plate. Sini ada iganya. Jadi nggak cuman protein aja ya, ada karbo juga, semuanya lengkap. Terus seasoningnya juga udah disiapin di sini. Yuk langsung kita mulai. Ngomong-ngomong sambil masak nih Chef, sambil tetap ngelakuin aktivitas, boleh dong diperkenalkan secara rinci Chef Agus nih di sini sebagai chef aja atau juga handle yang lain? Oke, jadi nama saya Agus Sujono tepatnya. Jadi asli Banyuwangi. Memang. Asli Banyuwangi. Asli arek Banyuwangi. Asli Lareosing. Jadi nunggu panas juga. Oh iya. Terus saya di sini sebagai head chef. Head chef. Leader chefnya di sini. Oke. Jadi udah lumayan 3 tahunan kurang lebih. Di sini di Jawa-Jawa ini. Tapi sebelum di Jawa-Jawa pernah nggak di tempat lain pengalaman sebelumnya? Sebelumnya sih saya di Bali. Di Bali, terus? Orang Banyuwangi pasti di Bali. Awal karir gitu ya? Iya betul. Di hotel bintang 4 maupun bintang 3 yang ada di Bali. Tapi dulu sebelumnya langsung terjun ke hotel atau ke tempat kuliner yang kecil-kecilan dulu? Sebenarnya sih di resto dulu. Di resto dulu. Ya, dari di bawah cuma sekedar cook aja. Gimana cuman jadi asisten cook dan cuma masak yang seperlunya aja. Oke, Kak, sambil ini
kita ada bawang merah, bawang putih yang udah dicincang sih, yang udah di slice. Oh, sudah selesai dipotong-potong ya. Kita buat setengah ready tadi. Kita buatnya cuma seporsi dulu ya, Kak. Oke, boleh. Banyak. Mana chef aja. Ini iganya gede-gede banget Sobat Weekend. Iya. Wow. Jadi iganya tuh cukup lumayan lama untuk merebusnya. Oh, tapi sudah direbus ya ini? Sudah. Itu sekitar 4 jaman. Oke. Ya. Wow, skillnya. Biar nggak gosong aja. Oh gitu. Ngomong-ngomong, Luna sudah cuci tangan ya, jadi aman kalau nyentuh makanan. Kita ada basicnya, bumbu kuning tadi. Bumbu kuning tadi ya. Wow. Agak mengerikan. Kalau chefnya kecipratan gitu udah biasa ya? Enggak juga sih, Kak. Oh enggak juga, masih juga tetap panas. Iya. Iya, namanya juga manusia bukan Iya, debus iya. ya. Terus kita ada apa? Kita punya stok yang benar-benar dari beef. Ini kan ada iganya kaldu tadi. ya? Ya, kaldunya. Oke, yang sudah Kaldunya. disiapkan. Karena kan pakai iga sapi, disarankan untuk kaldunya sih harus pakai yang sapi. Oh, jadi biar bumbunya Biar tuh si makin juga. autentik gitu ya. Yes. Asik, bahasaku sudah anak kuliner sekali. Dan di kaldunya tadi sudah ada seasoning sih sebenarnya. Kita cuma Oh, tinggal- jadi nggak perlu banyak micin lagi Iya, ya. betul. Kita tinggal nambahin seasoning oke. lagi. Kita tunggu sambil mendidih. Nah, ini jangan lupa, Kak, ada Oh, dimasukin di awal. bumbunya, karena biar keluar asamnya. Oke. Yes, chef. Sesimpel ini sih sebenarnya, karena kan semua sudah di-prepare dari awal, sudah diracik dari awal. Iya, tinggal masukin aja ya dan nunjukin Kita resep-resepnya ada ke Sobat Weekend. Cengkeh juga, Oke. kita ada kapulaga. Biar apa dikasih cengkeh? Coba Aromanya, kasih tahu. yang membedakan Aromanya tuh ya, aromanya ambil aja, aromanya. iya. Oke. Jadi khasnya dapat. Kasih 3 aja. Ngomong-ngomong Sobat Weekend, ini juga termasuk di dalam menu Resto Balanga ya. Balanga, iya. Balanga yang ada di sini. Jadi kali ini kita masak bareng chefnya langsung. Ini bawang, bawang. Ini Serai. Kita pakai secukupnya aja. Jangan lupa dikeprek. Digeprek biar aromanya keluar. Ih, saya pasif banget, belum nyentuh apa-apa. Sabar ya. Biar chefnya aja dulu. Sambil nunggu mendidih, kita rapikan dulu yang ini. Ya. Tutup. Terus saya mau jelaskan lagi untuk iganya, bukan hanya proses awal pengerebusan saja, kita ada tahap yang kedua. Apa tuh? Yaitu kita ada seasoning yang di sini ada kecap, Oke. ada Ini buat bumbunya iganya atau siap. buat sambelnya? buat bumbunya iganya Oh, untuk gitu. ngepanggang nanti, Mbak. Oh, dipanggang dulu jadi ya. Oke, ada daun jeruk, ada bawang putih dan lain sebagainya. Nanti ini dioleskan di atasnya terus dipanggang. Kita rendam aja biar Oh, direndam aja. biar rasanya dapat, biar resep juga gitu. Tuh, catat Sobat Weekend yang mau recook ini di rumah. Karena kan Coba iganya kita angkat sendiri- sedikit biar Sobat Weekend lihat. Karena iganya sendiri kan juga udah empuk ya, Kak. Bisa dilihat. Iya, hampir lepas dari tulangnya ini, tapi jangan sampai lepas dulu, Chef. Ya. Oke, gede banget iganya. Ya, kita pakai yang impor Impor dari mana tuh? dari Australia. Dari Australia. Daging sapi atau? Sapi. Sapi ya? Iya, iga sapi. Wow, empuk sekali ya. Jadi, Coba dong Chef, kasih rekomen tahu ke untuk Sobat yang- Weekend biar ya. empuk tuh masaknya gimana? ya yang pastinya dengan metode api kecil, lumayan lama, Oke, kisaran 4 jam 4 jam Iya. untuk dagingnya. untuk dagingnya. Ini udah mendidih. Jadi masak daging itu buat yang sabar-sabar aja, bagi yang nggak sabar Iya. masak ayam aja. Terus seasoning, kita tetap harus taste selamanya Icip ya? pengalaman. Ya. Chef yang nggak sombong adalah chef yang kalau chef yang sombong itu yang nggak mau ngetis. Oh gitu. Udah tahu gitu ya? Saya dulu ya. Boleh. Nah. Enak ya? Kok nelen udah ini? Aduh. Sabar. Kita udah buka ini kayaknya. Udah buka. Buka menurut keyakinan masing-masing. Sudah ready untuk ininya. Sudah selesai? Oke. Ini biar ngeresep dulu. Terus dipanggang dulu ya ini ya? Ya, ini biar ngeresep dulu. Oke. Ini tak masukin dulu.
Kita buat sambal mbanya. Boleh, aku dong yang buat sambalnya. Boleh, Gimana? Oke. Kita sisihkan dulu. Sambal embe khas Sambal Bali. Ini kah? Terima kasih Mas. Ini dia bowl yang bakal kita pakai untuk sambal embe. Jadi itu ada bawang merah, bawang putih yang digoreng. Oh, Agak jadi dikrispikan. bawangnya tuh digoreng sampai crispy. Ya, betul. Oke, Ada terus cabai. dimasukin semua nih, Chef? Ya, masukin semua. Oke, pakai tangan gak? Pakai sendok ya. Pakai sendok. Biar higienis. Ya. Semua atau? Boleh, semua boleh. Semua boleh, boleh. Tapi cabenya kalau ini sih kebanyakan. Oke. Bawangnya ya, takutnya ada pedasnya Iya. nggak dapat nanti. Kita manut chef aja agar rasanya tetap enak ya. Ya, setengahnya aja. Kalau Cukup. ala Luna nanti Mm-mm. berantakan. Suka pedas nggak? Agak. Sedang lah, Sedang. so-so. Cukup dimasukin semua. Semuanya? Oke, cabai yang sudah diirisin kita masukin. Ini semua udah digoreng ya, yang cabenya. Oh, udah jadi ditumis. cabainya yang sudah diiris itu juga sudah digoreng Sobat Weekend. Terus? Kita kasih seasoning aja. Boleh, chefnya aja yang kasih seasoning. Kalau saya Berani takut. nggak kayaknya? Kita ada garam. Garam, semana ngasih garamnya? Dapatnya sih segini gitu. Apa namanya? Sejumput. Sejumput ya. Sejumput atau enggak seujung Seujung sendok. sendok teh. Sendok teh. Iya. Oke. Ini apa nih, Chef? Ini apa? Penyedap Penyedap. chicken kenor sih. Oke. Ini ada gula. Gula. Jadi gula tuh ngebalenin antara keduanya ini. Oh iya, biar nggak terlalu keasinan Iya, gitu ya. betul. Oke. Kayaknya aduk-aduk. Diaduk gini dulu. Diaduk-aduk aja. Oke. Diaduk aja sambil kita potongin namanya jeruk lemon. Jeruk apa? Jeruk lemon. Jeruk limau. Apa ya kalau jeruk pecel ya kalau sini. Iya, iya, iya. Baunya. Semoga dengan campur tangan Luna ini rasanya nggak berubah ya. Katanya beda tangan beda rasa, Chef. Iya, itu kepercayaan sih. Oh. Zaman sekarang Sugesti kan, ya? Iya sih. Kita kan sudah ada resep, takaran. Sekarang tinggal pas aja. Iya. Oh, jadi jeruknya tuh diiris tengah, nggak perlu banyak-banyak, terus diperesin ke dalam sambelnya. Silahkan duduk lagi. Diaduk lagi sampai merata. Udah kan baunya. untuk sambal mbaknya? Gini aja, Iya, itu simple. aja. Simple sekali. Dan ini bisa dibuat oleh anak kos ya, Iya. yang nggak punya bahan ribet-ribet. Ini aja simple. Atau enggak dijadiin menu buka puasa juga bisa ya, yang Wah, simple-simple banget. cepet. Bisa banget. Iya, iya. Kita turunkan ini, Boleh. sambal udah selesai, kuah udah selesai, kita ke tahap pemanggangan. Manggang iganya, Sobat Weekend. Kita pinggirin dulu sambalnya karena sudah jadi. Nah, ini nih yang bikin Luna gak sabar, manggang iganya. Luna boleh masukin ya, Chef? Boleh, tapi tunggu dulu panas. Oh iya, nunggu panas dulu. Sabar, gak sabar banget ya kayaknya. Jadi ini nanti yang untuk presentasi, yang itu untuk manggang. Sama-sama tak panasin. Kuahnya ready, tadi tinggal plating aja. Iya, disisihkan dulu kuahnya. Jadi sebelum dimasukin atau dipanggang, pannya tuh, ini bener ya pan ya namanya? Ya, ini hot plate. Kita Hot pakai plate tuh dipanasin dulu sampai benar-benar tingkat kepanasannya tuh merata ya, Ya, biar gak ada yang betul. gosong di satu sisi. Bisa diulak balik ini enggak? Oh iya. Ya, karena kan biar merata. Jadi dipastikan dulu sebelum dimasukkan ke panggangan tuh bumbunya merata ya, Sobat Weekend. Ya. Sik, mulai jago nih kayaknya. Ini juga termasuk training ya ini ya Luna ya. Mentega. Oh, dimasukkan mentega ya. Tapi dari bumbu marinasinya si daging ini udah ada minyaknya ya kayaknya? Udah, itu bagian minyak, ada kecapnya, ketumbar. Oke, jadi masukin menteganya jangan banyak-banyak ya kayaknya. Tuh. Wow, wow, wow. Berani? Berani, berani. Harus berani. Ini tantangan buat Luna. Ini dagingnya ada yang sudah lepas karena memang seempuk itu. Iya, betul. Oh tidak, nyiprat. Tahan, tahan, katanya mau jadi chef. Ini daun jeruknya masuk nggak Bapak? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Nih tulangnya segede gaban. Wow, 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 wow. Lagi, satu lagi segede ini. Boleh chefnya aja yang balik.
Baunya. Ini kayaknya sebelah juga kecium ini aromanya ya. Iya. Sampai nembus layar nggak Sobat Weekend? Coba cium. Jadi kelihatan di sini ada ketumbarnya, kata emang ciri khasnya harus dapat ketumbarnya. Oh, jadi dihaluskan tapi kasar? Iya. Oke. Karena biar dapat. Mulai pinter nih Luna nih. Iganya untuk ukurannya kisaran di 250 gram sampai 300. 250 gram. Ya. Kita sajikan sih biasanya pakai nasi. Jadi kebanyakan ini 300 pakai nasi ukuran 150, jadinya 450 gram. Apakah ini diet friendly? Ya. Tapi enggak lah, Luna nggak Kalau diet. menu yang diet kayaknya nggak wajib kesini. Nggak wajib makan ini maksud saya. Makan salad Iya, aja ya. Kita ada menu yang lain, kita ada salad, bener kakak bilang, ada salad yang lain. Warnanya kelihatan sudah brown. Wow. Asapnya. Ini juga bisa nanti cukup. Ini tinggal pindah ke sana aja. Berarti ini pedesnya dapat dari sambal ya? Ya betul, pedasnya dari itu. Jadi kalau itu kalau bisa digambarin rasanya tuh cenderung ke manis, asin, gurih atau gimana? Ke gurih legit ya. Gurih lagi. Gurih legit. Jadi manisnya memang dapat. Kok meletup-meletup ini? Enggak ngeri ya? Takut ya kak. Nggak takut. Siapa yang takut? Oke, saya rasa cukup brown juga. Karena ini juga masih panas, jadi nggak terlalu panas. Karena memang sebenarnya dagingnya tuh udah matang ya, jadi nggak perlu lama. Nggak perlu lama juga. Kita nyari smoky-nya aja. Oh ya. Sekarang Wow. waktunya kita plating. Bisa ke sana kan? Oke. Di plating dulu karena sudah jadi. Ya kan ada campuran ini tadi. Si apa namanya itu? Itu dimasukin ke sana atau gimana? Ya, ke situ. Oh, di platingnya? Iya. Oke. Platingnya, karena kan sana sudah lumayan panas. Wow. Jadi tempat platingnya ini sebelumnya yang sudah dipanaskan diolesin mentega dulu Sobat Weekend. Jadi ini sebelumnya sudah direbus ya? Sudah direbus. Di dice dulu, Ya. terus direbus. Oke. Cukup aja. Ini tinggal pindahin aja. Kalau mau disajus pakai yang ini kepanasan kasihan teman-teman. Iya. Wow. Ini memang kalau di Balanga Restoran tuh porsinya segini. Ya. Satu porsi segini. Satu porsi segitu. Tapi kayaknya ini bisa deh buat orang dua. Boleh. Apalagi pakai nasi kayaknya porsinya besar ya. Ini yang ngebedain. Nah, ini Jadi dia. ada gurih, manis, legit. Dia ada pedas gurihnya juga. Oke, oh di plating di atasnya. Jadi nyampur ya. Yes. Iya. Wow. Siapa yang ngiler? Kita punya kuahnya, jadi Oke. biar Oh, kuahnya disedirin. Iya. Kuah tadi yang ready, kita tinggal nuangin aja. Ini kuah apa chef namanya? Ini kuah kuning ya. Kuah kuning. Ya, lebih bersama keasaman sih. Seger ya gitu ya. Ini sudah gurih, pedas, terus ada karbonya juga. Di sini bisa dipadukan dengan kuah yang seger. Ya memang cocok sih buat buka puasa, ngenyangin dan juga seger-seger. Lalu kita ada tomat. Tomatnya diapain tuh? Cuman di ini aja. Oh, dimasukin di kuahnya ya. Jadi nggak perlu direbus ya? Nggak perlu, karena nyari yang fresh. Oke, terus dikasih bawang merah di atasnya. Ready. Oke. Sudah selesai Sobat Weekend. Ini dia. Apa namanya, Chef? Iga panggang sambal mbah. Iga panggang sambal embeh ala Chef Agus dan Luna. Tapi kayaknya nggak berhenti sampai di situ deh. Ada dessert yang belum kita buat. Coba Chef. Boleh. Ini kita sisihkan dulu ya. Here. Jadi ada cokolava yang tadi udah di. Ini sudah jadi. Iya udah jadi. Oke. Udah di open, udah di bake.
Kita tinggal ambil aja seperti ini. Choco lava. Ya. Ini juga ada di menu Balanga Resto ya? Ada di menu Balanga Resto. Sebagai dessertnya. Tapi chef ngomong-ngomong, kalau dessert tuh enaknya dimakan sebelum makan atau sesudah? Kayaknya sama-sama ngenyangin ya? Iya, harusnya sesudah. Iya. Buat cuci mulut gitu ya? Iya, siap. Ini aja sih, tinggal nunggu es krimnya aja. Es krim? Oh, ada es krimnya? Ada es krimnya. Makin excited nih. Es krimnya, ini cuma topping aja nanti. Boleh dong chef, aku yang bantu. Boleh. Ditaruh di mana nih? Di sini. Dari saja. Aduh, digeser ya. Coba chefnya aja, takut ngerusak suasana. Kan gini aja sih. Apa lebih abstrak Oh lebih gitu. Semakin Ini abstrak, kan semakin estetik. tempat naruhnya es krim nanti, biar nggak lari gitu. Biar nggak gitu. meluber keluar ya. Boleh, mungkin cobain yang astornya. Iya, di mana? Sama kayak gitu, di mix aja. Jadi ini juga ada remahan biskuit juga ya? Iya, betul. Oke. Di mana? Sana bisa aja. Di sini Apalagi ditumpuk. ada situ aja, nggak apa. Lebih Asik. Oh, nanti juga kena es krim. Iya. Oh, jadi ini di bawah es krimnya gitu ya? Iya, betul. Oke. Sudah? Cukup? Udah cukup. Oke. Tunggu es krimnya dulu. Oke, kita tunggu es krimnya datang Sobat Weekend yang akan dibawain oleh anak buahnya Chef Agus. Kita nanti juga akan ada ini untuk garnish saja. Strawberry. Untuk cantik. Satu buah aja. Satu buah aja. Iya, karena memang satu ya ini ya. Iya, saya belum bentuk juga. Jadi daunnya dipotong dulu sebelum ditaruh di atas dessertnya ini. Coba ditunjukin chef, dipotong kayak gimana itu? Kita buat kipas aja sih. Oh, dibuat kipas. Oke. Ayo. Nah, es krimnya sudah datang nih, Sobat Weekend. Wow. Mau naruh di sini? Boleh, gimana caranya? Silakan. Taruh aja. Gini? Ya. Bukan dipakai dulu. Nah. Wow. Geser sini. Ya, taruh sini aja. Oke. Ini silakan daunnya mau di atas Daun mint sini atau ya, boleh. Di mana? Buat mempercantik aja sih. Di sini? Sini? Iya, maunya pakai gimana? Di sini deh. Boleh. Ini ngasal ala Luna. Ini buat tambahan warna. Boleh. Kita ada stick juga sih. Oh buat gitu. mempercantik. Buat tambahan. Iya. Soalnya mau 3 atau 2 boleh. 2 Taruh aja. Di? Asalkan memanjat. Biar kata rapi tidak menumpuk. Gimana? Ini. Oh gitu. Emang kalau plating gitu tuh ada triknya ya, Chef? Iyalah. Karena kan kerapian juga harus diperhatikan. Oke, Kalau biar ditaruh silang gini kan nggak lucu juga. biar mengundang selera yang makan gitu Betul, ya. Oke. siap. Sudah ready untuk dessertnya? Sudah ready Sobat Weekend. Ini dia. Ini namanya dessertnya apa? Lava cake. Lava cake dan ini hidangan utamanya Iga panggang sambal iga lembah. panggang sambal lembah. Nah, sudah jadi semua Sobat Weekend. Ini bisa menjadi rekomendasi menu buka puasa Anda di rumah dan juga bisa dinikmati langsung di Balanga Resto dan Cafe. Gus, kok Gus? Maaf. Chef Agus, terima kasih sudah nemenin Luna masak, sudah nunjukin cara masaknya salah satu menu yang ada di Balanga Resto ini. Terima kasih banyak. Mungkin Sama-sama. nanti Luna bisa santap sama tim ya. Boleh. Terima dirasakan, kasih. nanti juga butuh masukan, mungkin kurang dan lebihnya apa. Iya, Udah, koreksi buat kamu. boleh. Sobat Weekend, terima kasih sudah menyaksikan Luna memasak dengan Chef Agus. Luna mungkin bakal nyoba masakan Chef Agus ini dan juga campur tangan dari Luna. Terima kasih. Setelah masak bareng Chef Agus tadi, Luna mau nyobain langsung makanannya hasil kita berdua. Langsung saja kita santap. Ngomong-ngomong, bagi Sobat Weekend yang sudah nyatet resepnya tadi, bolehlah di-recook di rumah. Wow.
Ini dia supnya, sup kuning katanya chef tadi. Kita coba supnya dulu. Asik. Sudah berdoa Sobat Weekend? Ya, karena tadi sudah dicicipi oleh Chef Agus, rasanya sudah balance ya, nggak ada yang keasinan, nggak ada yang kemanisan atau gimana. Tapi kita coba iganya. Ini iganya ini bikin Luna penasaran banget ya, karena gede banget, gede. Ada juga sambal embe khas Bali yang dibuat langsung oleh Luna. Karena Luna yang nuang-nuangin tadi. Tapi bahannya dari Chef Agus. Mungkin kita coba dagingnya sendiri dulu. Coba sedikit aja dulu. Mari makan. Empuk banget Sobat Weekend, gak bohong. Soalnya tadi ketika Luna ambil dagingnya pakai capit, itu tuh mudah banget lepas gitu loh. Dan ketika masuk mulut, lumer semuanya. Tapi kita cobain pakai sambelnya juga ya. Ini tadi sambelnya tuh easy peasy banget bikinnya. Anak kosan pun bisa. Cuman pakai sambel yang dipotong-potong, digoreng, terus bawang putih, bawang merah juga digoreng. Terus jadiin satu, diperesin jeruk, sudah deh. Jadi dicampur, dikasih seasoning, micin-micin gitulah. Micin-micin, gula. Sama sambelnya, terus nanti kita coba bareng nasi. Mari makan. Ini dia ada kentang di sini yang sudah dipotong kotak-kotak kecil-kecil. Enak banget, pas perpaduannya semuanya pas. Mau nyoba pakai nasi ya sama kuahnya? Enggak ya, ini tak buang dulu ya. Pulang ya, dekat ya. Nggak usah kan, kok main kafe atau antara kamera ini sampai kamera itu dah. Luna mau nyoba dagingnya bareng nasi, sambal, dan juga supnya jadi satu. Apakah semuanya make sense jika dimakan jadi satu? Kita coba. Nih, ada supnya, ada sambalnya juga, ada iga panggangnya. Coba kita makan. Enak masuk akal ya, rasanya tuh kayak nggak ada yang tabrakan, semuanya tuh gurih. Terus di sini juga karena dikasih bibit bulu tadi, jadinya seger. Ini cocok buat menu buka puasa kalian di rumah, boleh di-recook karena tadi resepnya juga cara masaknya sudah di-spill oleh Chef Agus. Buat Anda Sobat Weekend yang penasaran gimana sensasi mencoba makanan atau enggak menu makanan yang disediakan di Balanga Resto ini, boleh langsung datang ke Jiwa Jawa Resort. Di sini tuh nggak cuma nyediain kamar-kamar, tapi juga restoran dan juga spot-spot yang sudah Luna kunjungin tadi, semuanya luar biasa. Apalagi makan dengan view seperti ini. Luna mau lanjut makan dulu ya Sobat Weekend. Selamat makan. Sobat Weekend, setelah makan yang berat, Luna sisihkan dulu karena Luna sudah kepo sama ini dan keburu es krimnya leleh. Jadi kita cobain dulu. Di sini ada stick biskuit ya, dan juga mungkin kita mau belah ini dulu. Coba Mas Men agak deketan, kita mau belah ini dulu. Choco lava, apakah benar-benar ada lavanya? Lala. Coklatnya lumer ya. Tapi ini tadi proses pembuatannya Luna nggak tahu sudah jadi. Yang penasaran bolehlah datang ke sini langsung. Kayaknya memang makanan manis tuh gak pernah gagal ya. Ini apalagi ini dibuat dari Resto Balanga di Jiwa Jawa Resort.
Ini apa ya? Sebenarnya basic ya, ada es krimnya, ada cokolava, tapi ada rasa yang membedakan, tapi nggak bisa dijelasin. Mending kalau kalian kepo, langsung aja datang ke sini. Ini benar-benar lembut ya teksturnya dari cokolavanya. Enak banget buat hidangan penutup. Selamat sore, Kak Luna. Sore, Chef. Sorry, ganggu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Mau cari informasi aja sih. Untuk review makanannya gimana? Wah, Chef, karena tadi masaknya bareng ya, jadi enaknya tuh lebih kerasa lagi. Karena Luna tahu effortnya masak di resto tuh gimana. Alhamdulillah. Ya, dan juga ini hidangan terakhir yang Luna makan, cokolava tadi ya. Dan juga es krimnya. Semuanya enak overall. Sebenarnya Luna tuh nggak begitu jago review makanan, tapi menurut Luna pribadi itu enak banget. Semuanya balance rasanya, nggak ada yang kurang. Karena kan lava ini kan mencerminkan lumernya ini Iya, ya, tahu. lava si coklat tadi. Lumernya dapat nggak, Kak? Iya, dapat karena Luna tadi ikut bikin, jadi melihat gimana prosesnya si lava ini tadi, which is bukan lava beneran ya. Iya, Lava yang dimaksud tuh coklat lumer yang ada di dalam si cokonya ini, Sobat Weekend. Dapat kok. Terima kasih. Iya, Karena saya mudah-mudahan terima bisa kasih. betah di Jawa nantinya. Pastinya betah banget. Gak bakalan kapok untuk datang ke sini lagi. Siap. Terima Terima kasih. kasih. Iya, Chef, terima kasih sudah nemenin Terima kasih, Mbak Luna. Ya. Siap. Nah, Sobat Weekend, itu tadi Chef Agus yang nemenin Luna masak, dan semuanya sejauh ini Luna puas banget sama di Jiwa Jawa ini dengan semua fasilitas, semua kesenian yang ditujukan oleh pengunjung, which is Luna juga sebagai pengunjung datang ke sini, dan dilihat dari servisnya semuanya dari Bu siapa? Bu, sudah bisa dilihat dari Mas Sugeng, Bu Christine, Mas Vito, dan juga yang terakhir tadi Chef Agus. Overall sejauh ini Luna puas banget datang di Jiwa Jawa. Jadi buat kalian Sobat Weekend, jangan lupa berkunjung di Jiwa Jawa bersama keluarga, teman, atau buat me time juga cocok banget kok. Silakan untuk datang ke sini. Buat Anda yang bingung pengen berlibur kemana, jangan jauh-jauh, karena Banyuwangi juga memiliki Jiwa Jawa Resort. Setelah kenyang, sekarang Luna mau tunjukin salah satu fasilitas yang ada di sini, yaitu kolam renang Jiwa Jawa. Dengan view alam yang menakjubkan, kolam ini dilengkapi dengan alat safety seperti pelampung dan tempat bilas. Sayangnya cuaca hari ini agak mendung nih, jadi Luna nggak bisa cobain berenang langsung deh. Tapi tetap aja, lihat pemandangannya aja udah bikin hati adem banget. So, here we are di pool Jiwa Jawa Resort atau kolam renang yang ada di Jiwa Jawa Resort. Mungkin buat Anda yang mau sekedar renang pun tanpa menginap, nggak apa-apa, boleh aja datang ke sini cuman untuk sekedar renang dan menikmati suasana view alam dengan berenang bersama teman atau keluarga Anda. Sendiri juga boleh me time, healing, lihat alam ya kan. Jadi nggak usah jauh-jauh, ke Jiwa Jawa sudah ada fasilitas sekeren ini. Dan hari ini karena cuaca tidak bersahabat, tidak memungkinkan Luna untuk berenang, tapi sebenarnya Luna tuh pengen banget karena setelah makan tuh kayak keisi lagi energinya, jadi lebih semangat untuk explore. Tapi mungkin not now, nggak sekarang ya, di lain kali waktu aja. Untuk Anda Sobat Weekend yang penasaran, datang aja langsung di Jiwa Jawa Resort. Setelah ini Luna bakal lihat fasilitas penginapan yang ada di Jiwa Jawa nih Sobat Weekend. Tapi sebelum ke kamar, Luna nemu sesuatu yang menarik, yaitu sebuah ruangan minimalis yang ternyata adalah perpustakaan kecil. Wah, tempat ini beneran cocok banget buat Sobat Weekend yang suka baca sambil menikmati suasana yang tenang.
dari deluxe room dulu ya Sobat Weekend. Kamar ini berkapasitas 2 orang dan dilengkapi dengan AC, balkon, kamar mandi, TV, dan coffee table. Dari balkon kita bisa menikmati view dari ketinggian sambil bersantai. Kamar mandinya juga lengkap, ada shower, sabun, handuk, dan wastafel. Puas banget pokoknya mah kalau nginep di sini. Next, kita ke suite room ya. Wah, ini lebih luas dan jauh lebih mewah dari yang Luna kira loh Sobat Weekend. Ada king bed, meja santai, ruang nonton dan 1 set meja makan, serta 2 kamar mandi, 1 dengan bathtub, 1 dengan kloset. Luna jelas saja nggak mau buang kesempatan buat nyoba fasilitasnya langsung lah. Kapan lagi ya kan? Nah, terakhir ke meeting room nih Sobat Weekend. Ruangannya luas, elegan, dan bisa menampung banyak orang. Cocok banget buat pertemuan penting karena tempatnya privat dan nyaman. Suasana lokalnya juga terasa dengan dekorasi yang natural dan sentuhan seni khas jiwa Jawa.
Mas Sugeng. Dari pagi, dari siang sampai petang begini, Luna baru selesai menjelajahi Jiwa Jawa karena memang luas banget, banyak banget spot yang Luna explore untuk kalian Sobat Weekend, dan Sobat Weekend juga bisa lihat semua fasilitas yang ada di sini, dan Luna bakalan terima kasih kepada Mas Sugeng dan juga tim yang lain atas semua jamuannya, makanan, dan juga servisnya yang ada di sini. Semuanya bagus banget dan worth it untuk dikunjungi. Oke, dengan senang hati Mbak Luna. Jadi nanti kalau ada free time boleh berkabar lagi. Boleh banget. Untuk Sobat Weekend yang mau main ke Jiwa Jawa, langsung aja kontak kita untuk detailnya. Nanti kita share fasilitas apa dan bisa ngapain aja ke Jiwa Jawa Resort Ijen. Mungkin kemana Mas hubunginnya di sosmednya? Sosmed boleh, di nomor hotline kita juga bisa. Iya, di Instagram mungkin ya. Instagramnya apa Mas ID-nya? @jiwajawaresort, @jiwajawaijen. @jiwajawaijen. Boleh yang mau kepoin Jiwa Jawa mungkin boleh lihat dari sosmednya dulu ya, daripada jauh-jauh ke sini merasa kecewa. Tapi pastinya nggak bakalan kecewa kalau udah datang ke sini karena semuanya sudah kalian lihat ya sejauh ini. Bahkan Luna harus pamit kepada Sobat Weekend karena udah seharian banget namanya sudah lepek semua. Waktunya berganti baju dan istirahat. Terima kasih ya Mas Sugeng atas waktunya. Ya. Dadah Sobat Weekend, Luna pamit. Wah, ternyata nggak terasa ya Sobat Weekend, kita udah ekspor banyak tempat yang cuma ada di Jiwa Jawa Resort. Dari galeri seni, kafe, resto, coffee boutique, sampai dengan kamar dan fasilitas lainnya. Tempat ini benar-benar memadukan alam, seni, dan budaya dengan perfect. Kalau kalian cari tempat untuk healing sekaligus menikmati seni dan budaya, Jiwa Jawa Resort jawabannya. Terima kasih buat Mas Sugeng, Bu Christine, Mas Vito, dan Chef Agus yang sudah menemani Luna di episode kali ini. Terima kasih Sobat Weekend, terima kasih juga buat tim Story Minggu. Sampai jumpa di eksplorasi seru lainnya. Saya Luna, pamit dulu. Jangan lupa nikmati akhir pekan Anda dengan hal-hal yang berkesan ya Sobat Weekend. Bye-bye!